warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Mushola Al-Kautsar yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh hari Sabtu dengan berjamaah dan dilanjutkan kajian. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doa kita setiap hari, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk diberi ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, wa amalan sholihan makbulan, amal solih yang diterima. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kajian, kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Dodi, itu jauh-jauh datang ke Mushola Al-Kautsar dari Bondowoso nggih Pak Dodi. Situ Bondo. Ngoyo dari Situ Bondo ke Al-Kautsar itu jarang-jarang. Yang banyak pahalanya itu setiap langkah dapat pahala, dan setiap langkah mendapat derajat. Maka jauh-jauh dihadiri, itu seperti orang muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Ini Pak Dodi, jadi kegiatan kita dari ini sebagian kecil yang bisa hadir, yang besar belum bisa hadir. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu setiap Jumat sore sudah memikir Sabtu pagi. Mudah-mudahan nanti yang dari daerah Pak Dodi bisa hadir semuanya. Dan niat kita bukan pengajian, tapi kajian. Kajian itu dan tidak ngaji. Kajian sehingga yang kita bicarakan kitab, buku. Maka tuh, Pak kok gua buku gede-gede. Karena kita kajian sehingga yang dikaji harus ada. Kalau yang dikaji tidak ada itu bukan kajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin sampai pada syarat sholat itu pertama, ya, persiapan atau syaratnya itu mengetahui waktu sholat. Kalau kita sholat tidak pada waktunya, ya tidak akan diterima, kecuali orang yang lupa atau tertidur. Kalau tidur, ya kira-kira ya wong segenah hampir waktunya sholat kok tidur itu. Dan
lupa. Yang kedua, sekarang syarat sholat itu persiapannya, yang kedua harus menutup aurat. Apa aurat? Aurat itu bagian badan yang harus ditutup, itu namanya aurat. Ya, jadi aurat itu bagian badan yang harus ditutup, lebih-lebih pada waktu sholat. Maka aurat itu ya kapanpun harus ditutup. Itu aurat. Ya. Kemudian aurat laki-laki dan aurat perempuan berbeda. Aurat laki-laki itu mulai pusar sampai lutut. Jadi kalau ada orang laki-laki memakai celana dari pusar atau tutup sampai lutut, ya sudah. Tapi itu saja rasanya juga nanti orang sholat kok mau memakai begitu. Kira-kira orang melihatnya, mungkin mulai kapan? Ya. Karena apa? Karena akan menghadap Allah. Kalau wanita seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Jadi kalau wanita itu malah muka ini jangan ditutup. Tapi sekarang banyak muka itu malah ditutup. Bahkan kalau haji atau umroh, mestinya malah tidak ditutup. Tapi sekarang banyak itu. Dan telapak tangan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, aurat itu. Tapi malah maaf, kadang-kadang yang wanita karena auratnya kok banyak. Seluruh badan kecuali dua, akhirnya banyak yang tidak ditutup. Malah karena kain mahal, nah ya membuat menutupnya sedikit saja. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang sholat harus menutup. Berarti kalau tidak menutup aurat, sholatnya tidak sah. Dasarnya apa? Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudu dinatakum minta kulli masjid wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah, ambillah perhiasanmu minta kulli masjid, setiap kamu masuk masjid. Loh kok pada waktu masuk masjid, kalau keluar masjid? Ya ini kaitannya dengan apa? Pada waktu kita sholat di masjid itu. Pertama isinya ayat ini, satu, kita hendaknya memakai baju, walaupun di sini dikatakan zinatakum, hiasanmu. Berarti orang itu kalau memakai pakaian berarti memakai hiasan. Kalau tidak memakai, itu tidak memakai hiasan. Ternyata orang itu ya pakaiannya makin baik itu ya karena memakai hiasan makin baik ya baik. Tapi kalau tidak ya itu.
setiap kamu masuk masjid, wakulu, dan makanlah. Di sini memakai kaf berarti dan makanlah. Tapi kalau memakai qaf dan bicaralah. Wasrobu, dan minumlah. Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu. Tapi kamu jangan berlebihan. Mengapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebihan. Jadi ini Bapak-bapak, kita boleh dan diharapkan memakai pakaian, makan, minum, tapi jangan berlebihan. Membacanya harus wala tusrifu. Lamnya harus panjang. Kalau lamnya panjang, jangan. Tapi kalau dibaca pendek, wala tusrifu, ngombeho, ya, nganggo baju, mangano sing akeh. Tapi kalau panjang, dan di sini panjang, jangan berlebihan, memakai baju, makan, minum, jangan berlebihan, karena itu Allah tidak suka. Ya. Kalau memakai baju, ya sekedarnya. Kan sekarang banyak, maaf ya, orang wanita, karena yang saya ketahui wanita. Kalau laki-laki saya belum. Pakai wanita kok bajunya nek diukur sekian, bahkan awake itu namanya berlebihan. Terus tingginya 160, lenggai ngerok ki 2 meter. Terus nanti apa, digeret. Itu loh, pada waktu ada teman-teman itu kan, itu sebenarnya termasuk walatus rifu, tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini dasar yang pertama mengapa kita itu memakai pakaian. Terus saya baca asbabun nuzul dari ayat ini. Mengapa Allah menurunkan ayat 31 surat Al-A'raf yang berbunyi, ya Bani Adam, hudu jinatakum minta kuli masjid, dan seterusnya. Itu berdasarkan suatu riwayat, yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim, sumbernya dari Ibnu Abbas, paman Rasulullah. Apa? Dalam suatu riwayat itu dikemukakan bahwa di zaman jahiliyah terdapat seorang wanita itu tawaf di Baitullah. Jadi wanita kok ya ada ini. Pada zaman jahiliyah wanita itu tawaf di Baitullah, Ka'bah, dengan telanjang bulat. Ya. Jadi dia tawaf itu dengan telanjang bulat dan hanya merawat secalik kain. Yaitu seperti orang luar negeri pada waktu di Bali itu hanya pakai itu saja. Itu dia tawaf. Ia berteriak-teriak
dengan mengatakan, pada hari ini aku halalkan sebagian atau seluruhnya kecuali yang aku tutupi ini. Itu yang dikatakan oleh wanita itu. Jadi kabeh halal untuk orang lain. Namanya halal itu Arab itu halal itu apa? Ya halal. Pokoknya di sana kok muni halal, yes lekmu. Nah, itu orang wanita itu. Jadi hanya memakai kain setali menutup itu, terus mengatakan hari ini ku halalkan semua badanku kecuali yang saya tutupi. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, karena kejadian itu Allah menurunkan surat Al-A'raf ayat 31. Itulah jadi asbabun nuzul dari Al-A'raf 31 itu. Jadi kalau kejadian yang tidak diperbolehkan, Allah akhirnya menurunkan ayat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, katanya dengan sholat itu kita harus menutup aurat. Kadang-kadang kita melihat seorang laki-laki sholat memakai celana, terus memakai baju, tapi bajunya apa? Kurang panjang, ngapret gitu. Ya ngapret. Akhirnya pada waktu rukuk atau sujud, nah badannya itu di bawah pusar kelihatan yang ini. Banyak itu terjadi. Arep ngelengke yo pas salat, arep orang ngelengke yo kadang-kadang Yesin yang malu itu yang tahu itu, yang menjalankan kadang-kadang ini satu. Maka harus menutup, kita itu kalau sholat harus betul-betul menjaga. Maka ada hadis Nabi, salah satu yang hendaknya ditinggalkan pada waktu sholat itu memakai, bagi laki-laki, memakai celana yang ngapret, ya, celana yang ngapret, ngepres. Ya, di sana ada 10 perkara yang hendaknya dijauhi pada waktu sholat. 10 itu kalau laki-laki memakai baju berwarna kuning, memakai sarung berwarna merah, memakai baju sholat ini diginikan. Ini tidak boleh, termasuk celana. Ya, sholat karena celananya panjang, maunya biar dalam hadis isbal itu, nah celananya dibekuin. Ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Maksudnya menjalankan biar tidak menutupi mata kaki, tapi malah menjalankan apa yang dilarang oleh Nabi. Kalau memang mau menutupi, ya jangan memakai celana yang menutupi. Karena apa? Karena orang yang memakai celana, sarung sampai menutupi mata kaki itu dikatakan oleh Rasulullah
karena ada rasa takabur. Maka waktu Abu Bakar bertanya, bagaimana kalau saya memakai ini? Jawabnya Nabi, kamu kan tidak takabur. Ya, itu. Jadi itu kadang sering kita itu melihat orang sholat celananya di apa mana ngasih separuh kentol, baru menghadap orang saja rasanya menghadap Pak Lurah atau Pak Camat, dan celana ini dibekui rasanya kan ya dah. Atau mungkin menghadap orang bajunya ini diengkin, itu kan baru dilihat saja, wah saja mungkin saja itu. Nah, ini maka bisa dilihat dari situ orang itu kalau memakai baju baju ini itu biasanya ya punya sikap agak takabur. Maka kita jangan, itu Nabi menyampaikan. Jadi kalau laki-laki itu sarung merah, baju kuning, ketiga pada waktu sholat ada gambar, bajunya itu bergambar, ada tulisan, ya, apalagi gambar orang, gambar hewan, akan sholat memakai bajunya itu ditulis I love you, atau mungkin fotonya kenangan. Nah, ini kan tidak boleh. Itu maka kalau ada orang sholat kok bajunya bertulisan, hendaknya kita dengan lemah lembut, Mas Pak, daripada mengganggu orang yang makmum di belakangnya, tolong duduk makmumnya di belakang, sehingga nanti biar dilihat oleh orang yang maunya siapa yang akan melihat itu. Tapi dengan nanti kalau keras bisa haram sholat rame. Itu kemudian memakai baju karena prinsip baju itu untuk menutupi aurat, maka jangan sampai memakai baju yang tipis. Contoh, ibu-ibu lah rukuhnya ketewipis. Wis rukuh tipis ngapret pisan. Nah ini jangan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ada seorang ulama mengatakan ini bisa jadi bahan pertimbangan kita. Kalau rukuh itu dulu kan terusan besar. Sekarang biasanya antara bawah dengan atas itu terpotong. Rukuh yang terpotong itu sangat berbahaya pada waktu kita sholat. Karena sholat itu menutup aurat, karena rukuh yang potong itu, kalau rukuh yang lama ini kan dikasih sehingga ini tidak terbuka. Tapi yang sambung itu tidak, sehingga pada waktu kita mengangkat tangan, nah ini bisa terbuka. Bisa terbuka, akhirnya sholat kita batal gara-gara auratnya terbuka. Ya, begini, nah ini karena ini sambungan, nah terus di sini tidak ada ikatan, pada waktu kita mengangkat lengan
ini terbuka dan kita tidak merasa bahwa itu terbuka. Sebab selama sholat ini harus tertutup. Yang ketiga, bahayanya ruko sambung itu kalau ruko lama itu kan di sini sudah dibentuk, sehingga ini bisa menutup begini. Tapi kalau yang potong itu tidak, sehingga kadang-kadang ini bisa kelihatan. Kalau ini kelihatan, nah ini termasuk aurat ini. Terus kaki, kalau ruko yang panjang itu baik waktu berdiri maupun sujud bisa menutupi kaki. Tapi yang sambung kadang-kadang pada waktu berdiri nutup, tapi pada waktu sujud tidak terasa kakinya kelihatan. Ini bahaya ruko. Maka seyogianya itu jadi bahan pemikiran kita. Jadi banyak sekali baju-baju yang tidak boleh dipakai pada waktu sholat. Itu ada 10 macam. Nah, ini Bapak-bapak yang perlu jadi perhatian kita, yaitu bab menutup aurat. Yang kedua, yaitu hadis dari Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata khaidin illa bi khimarin. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi pernah bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah menstruasi hanya menutup yang sudah menstruasi tanpa menutup aurat. Jadi wanita yang sudah mengalami menstruasi itu kalau sholat hendaknya menutup aurat. Nah, bagaimana kalau anak kecil? Ya itu berarti ini kalau anak kecil itu tidak apa-apa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, jadi bab menutup aurat itu seperti itu. Kemudian persiapan yang ketiga, suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempat sholat dari najis. Apa najis, apa hadas? Kalau hadas itu kotor yang tidak bisa dilihat, maka ada di sana hadas. Kotor tidak bisa dilihat. Kalau najis itu kotor yang bisa dilihat. Itu orang yang sholat harus suci dari hadas dan najis. Kalau hadas dengan cara berwudu dan mandi. Hadas besar itu dengan mandi, hadas kecil itu dengan berwudu. Tapi yang perlu kita perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin sedikit kita sudah bicara tentang wudu. Kemudian
yang wudu itu hendaknya air yang pakai untuk wudu itu bisa tembus ke bagian badan yang harus kena air. Maka seandainya tangan kita itu kena minyak, contohnya ibu-ibu baru masak, goreng tempe, goreng daging, hati, terus kena minyak. Ini sebelum wudu harus dibersihkan minyaknya itu supaya nanti bisa airnya melekat ke kulit. Sebab kalau tidak, akhirnya nanti airnya tidak bisa melekat. Itu yang perlu kita perhatikan. Hal-hal yang menghalang-halangi melekatnya air pada kulit harus Terus contoh bagaimana kalau seorang ibu atau seorang ayah laki-laki baru saja menghias wajah. Di sana beberapa sop yang paling dalam apa biasanya, Bu? Sop wajah itu yang paling bawah apa biasanya? Baru kuisik dikasih lagi. Setelah itu kasih lagi. Setelah itu kasih bedak. Kalau kita langsung berwudu, airnya tidak akan nempel pada kulit kita. Kalis, maka kewajiban kita ya, Pak, itu digosok-gosok itu langsung. Jadi wudu itu tidak hanya tapi digosok-gosok. Nah, kalau digosok-gosok tidak dibersihkan lebih dulu itu namanya apa? Air untuk berwudu itu air yang tidak diperbolehkan, tidak sah untuk berwudu. Umpamanya kita mengambil air yang di situ keruh, banyu gamping, pakai ya tidak boleh. Maka lebih dulu surganya dibersihkan. Kalau memang itu membersihkan harus lewat memakai alat, ya harus memakai alat itu. Baru nanti berwudu. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi wajahnya itu di make up itu beberapa, terus bareng wah aku batal harus salat langsung wudu kayak iki mane-mane. Nah itu tidak boleh, sebab kenapa wudunya tidak sah. Aku mau itu pakai tayamum saja ya, dan pernah ibu bapak-bapak saya itu begini, pergi jauh dengan ibu-ibu. Nah waktu salat itu dia gak mau salat. Sebenarnya tidak menstruasi. Apa? Iman-iman ini. Iman-iman ininya. Dan kok bareke ya. Mulanya bapak-bapak kalau pergi bersama ibu, kalau dia wudu lama itu hendaknya memahami. Dan setelah berwudu, bersolat kok orang metu-metu, itu hendaknya juga memahami. Itu artinya seorang ibu yang tahu apa yang harus dijalankan. Ibu pergi masak bareng wayah, sik Mas tak wudu.
Lah wudu kok mlebu bledeng terus metu neh. Lah itu yang malah harus ditanya, wudumu mang piye? Tapi kalau di sana dia lama, lah itulah kira-kira dia memahami. Tapi ya kira-kira. Itu ya, jadi suci badannya suci, pakaiannya juga suci, tempatnya. Jadi kita sholat itu awake yo resik, bajunya juga bersih, tempatnya juga bersih. Bersih dari apa? Dari najis. Yang repot, seorang ibu ngomong putrane anaknya kecil kencing tidak memakai ya itu, dan nanti basah kena rukuhnya. Nah, ini. Tapi bagaimana kalau memang itu betul kena, ya yang kena itu saja dibersihkan, tidak semuanya yang kena itu saja, tidak apa-apa. Maka dalam sholat itu seyogyanya bajunya itu mestinya putih. Mengapa putih? Kalau putih itu ya kalau ada kotoran, ada kena kotoran itu cepat kelihatan. Itu ibu-ibu, bapak-bapak. Tempat juga. Maka ini yang memang perlu kita perhatikan. Kalau kita di rumah, kita jaga rumah dari najis. Biar nanti dimanapun kita sholat itu bisa sah. Dasarnya apa? Wasyabaka fatahhir, yaitu surat Al-Quran surat Mudatsir. Wasyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kemudian yang kedua, hadis Nabi dari Jabir bin Samurah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, fisaubil ladzi anni fihi ahli. Qala na'am, illa antara bi syai'an wa tasilhu. Jabir ya, dari Samurah, Jabir ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apakah aku boleh sholat dengan pakaian yang aku pakai ketika berhubungan badan dengan istriku? Nabi menjawab, ya boleh, kecuali apabila engkau melihat ada sesuatu najis padanya, maka basuhlah. Ya, jadi karena waktu itu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang namanya kain, baju, terus baju untuk sholat banyak. Kalau waktu itu sangat terbatas sehingga dia mengatakan seperti dalam hadis itu. Tapi ini memang hikmah orang-orang dahulu itu, setiap ada permasalahan yang dia kurang mengerti, dia bertanya. Itu karena pada waktu Rasulullah duduk bersama sahabat di serambi masjid, ada seorang laki-laki yang berbaju putih, berbadan baik, rambutnya hitam, bertanya kepada Rasulullah. Tapi setelah itu Rasulullah menjawab, betul. Tanya lagi.
Rasulullah menjawab, betul. Tanya lagi. Rasulullah menjawab, betul. Akhirnya sahabat, loh, siapa itu Rasulullah? Orang datang tidak tahu dari mana asalnya, datang langsung memegang paha Rasulullah, kok bertanya, tapi setelah bertanya dia langsung mengatakan benar. Siapa itu Rasulullah? Itulah malaikat yang memberikan ajaran kepada kamu. Kalau memang kamu tidak mengerti, hendaknya bertanya. Akhirnya sahabat setiap ada permasalahan selalu bertanya kepada Nabi. Untungnya waktu itu seperti itu. Seandainya waktu itu tidak ada orang yang bertanya, kita akan kehilangan apa itu sumber. Piye nek ngene iki? Piye ngene iki ming piye gitu aja. Tapi untunglah itu. Tapi ada kata Nabi, kalau kamu itu bertanya, tapi akhirnya memperberat dirimu, jangan bertanya. Itu sebabnya apa? Juga harus kita ketahui, sebabnya ada orang yang sukanya bertanya. Akhirnya dia mendapatkan beban yang lebih berat, dia tidak mampu. Jadi istakon seperti dalam surat Al-Baqarah itu, kita itu orang Bani Israel, dia membunuh pamannya yang kaya karena tidak punya anak, dibunuh sirih bendang oleh warisan. Dia lapor, wah ini paman saya kok meninggal. Setelah itu bagaimana? Terus disuruh sembelihlah hewan lembu. Barang sudah disuruh menyembelih hewan lembu, takon lembu yang bagaimana? Lembu yang warnanya kuning. Kalau sekarang lembu warna kuning itu kan lembu yang tidak pernah digoyang. Tapi waktu itu mana? Kuning. Sehingga orang melihat senang. Setelah itu tanya lagi, yang bagaimana? Yang sehat. Tanya lagi, yang bagaimana? Yang tidak pernah dipakai untuk, kalau daerah kita menarik pedati tidak pakai membaca dan sebagainya. Tapi sekarang lembu itu sekarang kan merdeka itu ya. Berbeda dengan lembu zaman dulu. Kalau lembu zaman dulu kan untuk membaca. Pernah saya itu seperti diajar oleh lembu. Saya membaca itu, perbuatan saya pada waktu kecil itu tukang kerja buku. Lembunya itu masih kecil. Pada waktu belok itu dia belok sendiri. Belok sendiri, nanti diam ya diam itu. Saya pikir ngolang aku. Regane sing mluku sik belajar. Sampai kaki saya itu kuku, jempolan kuku dua-duanya hilang gak kroso. Kuwi gara-gara golek duit mluku. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak kira-kira tidak pernah mluku itu tidak pernah. Kalau saya sebagian saiki apa meneng lomba mluku itu bapak-bapak, waktu itu lembu yang tidak pernah pakai dan seterusnya sampai terakhir itu berapa harganya? Ternyata dia harganya pokoknya sak beke kulit. Barang itu kan jane saya akut. Akhirnya ketemu lembunya anak yang taat kepada orang tuanya.
Yang punya itu anak yang taat pada orang tuanya dan orang tuanya sudah wafat. Pesannya, nak, lembu ini jangan kamu jual kalau memang belum terpaksa. Ya, jangan jual. Pernah ibunya meminta, nak, jualah ini. Berapa, Bu? Harganya sekian. Banyak sekarang ya 20 juta. Nah, sampai di pasar itu orang menawar itu bukan 20, 25, Mas. Enggak. Pesannya ibu saya 20. Umpama saiki beneran. Bawa pulang. Loh, kok bawa pulang? Ibu kan pesan 20. Ditawar orang 25. Tapi kira yang menawar itu siapa? Malaikat kira. Terus lagi jual sekian. Enggak. Dan apa? Itu anak karena taat kepada pesan bapak dan ibunya. Terakhir itu terjadi orang membunuh pamannya, tanya, dan nanti siapa yang membunuh sebenarnya? Ternyata dijawab, siapa yang menjawab? Bagian badan dari lembu yang dibunuh itu, yang disembelih itu dipukulkan kepada orang yang mati. Ternyata apa? Siapa yang membunuh kamu? Itu tunjukkan, lapona amu dewe kuwi lho. Itulah ceritanya seperti itu. Jadi, tapi maksud ayat ini, siapapun yang berbuat, itu nanti akan ketahuan oleh Allah, akan ditunjukkan. Itu Bapak-bapak. Jadi hadis tentang baju. Kemudian ya sudah sampai ini saja. Wala tasrofu. Jangan berlebihan. Nanti kalau dia besok kan masih ada. Nanti biar Pak jadi rawuh malih. Wong dhisik rong bareng kok ben eman-eman dhisik rong rawuh, rong barok. Nanti kalau kita habiskan nanti alah kais barok. Nah, ya saya kira itu sedikit, mudah-mudahan ini menambah hasanah keilmuan kita dalam memahami agama. Demikian, benar hanya dari Allah, salah dari saya, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.